Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu yang berbahagia. Ada satu kaidah yang dirumuskan oleh para ulama kita. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban yang kita miliki itu jauh lebih banyak dengan waktu yang tersedia. Karena waktu yang kita miliki itu sangat pendek, sementara kewajiban kita sangat banyak, maka kita perlu beramal secara cerdas. Bagaimana bentuk amal yang cerdas itu? Maka kita perlu memilih amalan-amalan yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu amalan-amalan yang terbaik itu banyak sekali, dan kalau saya jelaskan di sini saya kira amplopnya nggak mencukupi itu. Jadi saya pendek-pendek saja. Saya akan menjelaskan kepada bapak-bapak kaedah-kaedahnya saja. Prinsip-prinsip satu amalan itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik. Yang pertama ya, pastikan kalau kita beramal itu harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu kata para ulama itu tidak hanya menjadi faktor penentu yang membuat amalan seseorang diterima atau tidak, tetapi pada waktu yang sama keikhlasan itu menjadi faktor yang sangat menentukan besaran pahala ganjaran yang kita peroleh. Bisa jadi amalannya kelihatan sepele, tetapi karena dilakukan dengan penuh keikhlasan maka amalan itu berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang muslim itu diharapkan harus memiliki amalan khafi, amalan yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Hatta istrinya sekalipun tidak mengetahui amalan yang dia lakukan. Salah satu bentuk amalan khafi yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qiyamul lail. Kalau kita lihat dalam praktek qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi salat dulu baru membangunkan istrinya. Karena memang ini adalah amalan khafi yang membantu kita untuk menjaga kualitas keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita memahami kenapa, mencari alasan kenapa kemudian puasa ini dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya, karena memang salah satu hikmah dan tujuan berpuasa adalah menjaga nilai-nilai keikhlasan. Karena tidak ada yang tahu seseorang itu berpuasa atau tidak kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Iya kan? Nah, sering kita memberikan contoh itu, ada yang kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2. Ya, yang satunya kan dikorupsi. Ada yang tahu tidak? Tidak ada. Yang tahu hanyalah dia saja dan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang pertama. Pastikan kita ikhlas ya. Dalilnya banyak, tidak perlu disebutkan. Prinsip yang kedua, suatu amalan itu akan dianggap terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala apabila skala dampak kebaikan dari amalan itu dirasakan oleh banyak orang. Semakin banyak manfaat dari amal soleh yang kita lakukan itu, maka amal itu akan dianggap sebagai amalan yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, "Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah." Apakah kamu menyangka orang yang ngasih minum orang-orang yang berhaji memakmurkan masjid sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah, tidak sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya
fikih prioritas ya. Cari saja bukunya terjemahan bahasa Indonesia. Bahwa pahala berjihad itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pahala berhaji. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak berhaji yang merasakan manfaat dampak kebaikan dari haji itu ya bapak-bapak aja. Orang lain tidak merasakan. Sementara kalau kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan jihad qital, dan nanti itu pasti terjadi jihad qital, karena nggak mungkin terjadi peperangan kecuali ada al-malhamah kubroh, peperangan akhir zaman itu, ya kan? Yang kita sebut dengan istilah Armageddon. Kita akan melawan antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi, ya kan? Itu pasti terjadi. Baik itu dengan jihad seperti itu atau dengan jihad harta. Kenapa? Karena kalau kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dampak kebaikan dari jihad itu tidak dirasakan oleh kita pribadi, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Karena itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin kita banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin amal itu dianggap sebagai amalan yang terbaik. Dan siapapun yang beramal dengan amalan yang terbaik akan menjadi manusia yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa mengatakan organisasi yang terbaik itu adalah organisasi yang paling banyak memberikan manfaat. Kenapa kemudian Muhammadiyah sampai dianggap sebagai salah satu ormas yang terbaik? Karena itu, karena dia hadir memberikan pencerahan, memberikan edukasi, memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan, dirasakan manfaatnya oleh orang-orang Muslim maupun orang-orang yang non Muslim. Makanya masjid yang terbaik itu juga adalah masjid yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kata pengurus Masjid Jogokarian kemarin, masjid yang membahagiakan jamaahnya. Misalnya di sini ada program sahur bersama. Saya dengar-dengar nanti subuh itu mau ada apa, ikan bakar katanya. Kita coba nanti cek ya. Nanti saya datang ke sini. Bener nggak itu ada ikan bakar itu? Kalau tidak, ya berarti kita doakan lagi. Impaknya ini 30 juta lebih lah. Beda dengan Masjid An-Nur baru 12 juta. Itu sekalian impaknya dikasih ke sana sebelah ya. Tapi AC-nya mohon maaf ini kalah Al-Ittihad. Kalau sampean sholat di Masjid An-Nur menggigil itu AC-nya, wah luar biasa. Jadi tambahkan ini AC atau bagaimana? Atau saya perlu subsidi? Ya, jadi seperti itu. Ini bercanda sedikit. Jadi amalan yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu tweet ya, kicauan burung ya, yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Dia mengatakan begini, Anda itu jangan hanya mencari keberkahan Lailatul Qadar hanya dengan bersandar di tiang-tiang masjid. Maksudnya apa? Jangan hanya kita mencari keberkahan Lailatul Qadar dengan hanya mengandalkan ibadah-ibadah ritual. Yang paling penting dari semua itu juga adalah kita bisa mencari keberkahan Lailatul Qadar dengan ibadah-ibadah sosial. Apa itu ibadah-ibadah sosial? Yang pertama, pastikan ibumu ridho dengan kehadiranmu di dunia. Coba kita yang perantauan seperti ini, taubat telepon. Barangkali ada masalah atau butuh uang, mungkin dia lupa dan lain-lain sebagainya ya kan. Kita harus mencari keridhaan orang tua kita. Itu termasuk keberkahan Lailatul Qadar. Setelah urusan dengan orang tua kita beres, kita pastikan keluarga yang terdekat kita juga beres. Ada nggak di antara keluarga kita yang barangkali masih kebingungan mencari pakaian baru untuk anaknya di hari Id? Kalau memang ada, kita kasih mereka uang. Kalau kita punya kelebihan harta. Kalaupun misalnya kita tidak punya kelebihan, paling tidak kita doakan atau menghibur mereka. Setelah keluarga kerabat kita beres, kita cari barangkali ada anak yatim yang kita kenal, tetangga kita kah atau orang jauh kah. Kita pastikan juga mereka berbahagia nantinya pada hari Id itu. Dan itu termasuk bagian dari ibadah sosial. Kalau kita lakukan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itulah termasuk amalan yang terbaik itu. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kita, membantu kita,
selama kita juga memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau kita menyenangkan orang lain, Allah juga akan menyenangkan kita di dunia dan di akhirat. Masih ada 2 prinsip yang tersisa. Karena ini cuma kultum, kita tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.